Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Faisal. Pas kebetulan nih ada nasi sisa nih, Bang Faisal akan membuat nasi goreng. Nasi goreng yang saya buat nih, saya kasih nama nasi goreng penjara. Karena dulu pernah Bang Faisal ni masuk penjara di Malaysia. Tapi bukan kasus besar ya. Bukan kes besar, cuman kes mati paspor, mati cep paspor. Karena kalau kerja Malaysia tu harus punya permit pakai paspor, dan paspornya pun mati copnya. Jalan-jalanlah Bang Faisal ke bandar 4 orang kawan. Kena tangkap polis Bang Faisal. Masuklah Bang Faisal penjara. Selama dalam penjara itu Bang Faisal punya pengalaman karena Bang Faisal ditugaskan menjadi chef di dapur penjara Malaysia tuh. Dapurnya tu benar-benar bersih sekali, dan tukang masaknya tu harus bersih. Sebelum masak tu harus diperiksa dulu tangan, semua baju. Kalau kotor tak boleh masak, dijemur itu. Kebetulan Bang Faisal disuruh jadi chef dapur penjara. Karena makanan penjara itu tak boleh sembarangan masak, karena yang makan tu bukan untuk orang di dalam blok tapi pegawai penjara pun, cikgu-cikgu pun makannya. Itulah sebelum masak tu, pagi-pagi tu, untuk masak untuk orang penjara tu, Bang Faisal masakkan dulu untuk cikgu-cikgu yang ngawasi Bang Faisal ni, kawan-kawan. Karena di dalam dapur ni karyawannya tu ada puluhan orang. Ada orang Thailand, Filipin, Bangla dan macam-macam. Yang nasi goreng Bang Faisal buat ni untuk makan-makan untuk kami-kami dalam dapur ni. Karena sebelum masak untuk orang blok itu, kita masak untuk cikgu-cikgu di sini dulu yang ngawasi kita ni masak ni. Karena masak dalam penjara tu sangat banyak sekali, melelahkan. Karena yang di dalam blok tu, satu blok aja bisa puluhan orang. Sedangkan di dalam penjara Bintulu itu Miri. Kebetulan Bang Faisal tu kena di Miri dekat Brunei, perbatasan Brunei Darussalam. Bang Faisal itu kerja dulu di Bintulu, kilang Bintulu. Jadi penjaranya itu di Miri, penjara besarnya. Okeylah, sedikit cerita kita pendekkan cerita lo. Kita langsung masak nasi goreng penjara yang kita siapkan untuk cikgu-cikgu mengawasi para pekerja dapur. Sisa nasinya, daun kol kubis dipotong seperti ini, sosis, sayur wortel, juga bawang merah, bawang putih dirajang ini. Kalau masak penjara tu cuman dipotong-potong seperti ini aja, tidak ada di blender, tidak ada ditumbuk. Pokoknya gini. Ada 2 bahan lagi yang kurang, yaitu bawang bombay dengan halia. Halia itu kalau bahasa kita jahe lia. Kalau di Malaysia sana disebut halia. Dan pastinya telur yang sudah dikocok. Ada kicap. Kita pakai biasa, karena buat nasi goreng Malaysia kita harus pakai cakap Malaysia sikit-sikit ya. Ini kicap asin. Ini sos tomato. Dan ini kicap manis. Dan ini sos Inggris, kicap Inggris. Bahan-bahan dalam penjara tu, ini bahan-bahan yang kau masak tu. Okey, saatnya kita masak nasi goreng penjara. Pertama-tama kita panaskan wajan dulu, kuali. Lalu seperti biasa kita masukkan oil, minyak makan secukupnya. Pastikan minyak benar-benar panas, karena kalau minyak tidak panas, kuali akan menjadi lengket ya. Kalau benar-benar panas itu, walaupun minyaknya sedikit, dia tidak akan lengket.
Lalu kita tikam bawang merah dan bawang putih. Kita pusing-pusing dia biar dia masak sempurna. Kita cekik-cekik cakap rawak ya. Kebetulan Bang Faisal itu dulu pernah kerja di Sarawak, Malaysia, Bintulu tepatnya di Bintulu. Dan pernah juga merasakan penjara selama 5 bulan karena kasus paspor mati, cep mati. Lalu kita masukkan sayur. Kita pusing-pusing sampai matang dia. Kita pusing-pusing sambil masak, kita cerita. Kebetulan Bang Faisal tuh habis gaji itu pergi ke bandar. Bandar itu kalau bahasa kita kota, pasar. Pergilah Bang Faisal berempat orang dengan kawan-kawan Bang Faisal. Karena kan habis gaji tuh, habis gajian. Jadi Bang Faisal tuh kalau setiap gajian tuh pasti pergi ke bandar belanja. Pas keliling-keliling bandar, tang tiba-tiba Bang Faisal dan kawan-kawan langsung kena tangkap polis di Raja Malaysia. Polis itu tidak mengenakan baju seragam, jadi tidak ketahuan. Langsunglah Bang Faisal masuk lokap. Awalnya lokap itu kalau kita sel selama 1 bulan di sel. Wah, di sel itu sakitnya bukan main, karena di sel itu tempatnya sangat sempit dan gelap. Makan pun sangat sedikit sekali. Selama 1 bulan lebih Bang Faisal masuk lokap tuh. Sampailah di sidang, baru dapat jatuh hukuman selama 3 bulan. Selamatlah penjara lah Bang Faisal. Makan tuh udah agak nyaman sedikit. Karena kalau udah penjara tuh makanan penjara Malaysia itu lumayan enak dan bersih. Tapi kalau untuk yang di dalam itu agak susah karena dibatasi makan. 1 hari cuma 2 kali. Pagi cuma makan roti dan teh manis atau kopi atau susu ganti-ganti atau kacang hijau. Karena Bang Faisal masuk, dia diangkat jadi chef dapur. Jadi bebas tuh makan dan kenyang dan gemuk Bang Faisal selama penjara itu karena makan terus. Jadi kalau soal makanan itu tidak kurang, makan terus. Di dalam dapur penjara itu banyak makanan, buah-buahan ada, apapun ada. Karena kan stoknya itu banyak sekali untuk penghuni lapas. Alhamdulillah Bang Faisal jadi makan itu tidak kekurangan karena Bang Faisal jadi chef dapur. Sambil masak sambil ngomong gitu nih. Kita masakkan telurnya dulu. Kita pusing-pusing. Jadi selama dalam penjara tuh Bang Faisal selama 4 bulan dalam penjara. Di lokap 1 bulan, di dalam penjara 4 bulan. Banyak kisah sedihnya dalam penjara. Dalam penjara tuh yang dipikirkan cuma makan. Karena memang kekurangan makan kalau untuk yang bagian dalamnya itu. Karena makan dibatasi. Alhamdulillah Bang Faisal bagian dapur. Jadi selamat dalam dapur, makan terus. Sambil masak sambil makan macam gini sambil gini masak ini kan Bang Faisal kan lenga-lenga cikgu tuh abang ambek makan. Jika semua sudah matang, barulah kita masukkan nasinya.
Takaran sesuai takaran nasi sisa. Mungkin yang Bang Faisal buat ini ada untuk 3 porsi. Usahakan kalau untuk buat nasi goreng itu nasinya itu harus kering atau nasi sisa seperti ini. Bila perlu masukkan di dalam peti ais atau kulkas biar nasi itu menjadi perah. Bisa dilihat video Bang Faisal, ada video Bang Faisal. Judulnya bagaimana mengubah nasi biasa menjadi nasi perah. Caranya itu dimasukkan kulkas. Silakan tonton. Dan jangan lupa jika suka di like dan subscribe ya teman-teman. Bagi yang belum silakan subscribe ya, agar channel Bang Faisal ini bisa berkembang dan bermanfaat nantinya. Rahasia nasi goreng enak itu teman-teman, selain di bumbunya teman-teman, bumbu itu biasa aja bu, rata-rata bumbu buat nasi goreng itu sama aja teman-teman, tapi rasanya itu ada di berasnya ini teman-teman, ada di nasinya itu. Kalau nasinya perah itu atau berderai ini, dipastikan nasi goreng itu enak teman-teman, walaupun dengan bumbu yang sederhana. Dan yang keduanya itu pakai kompor, harus pandai mainkan apinya teman-teman. Apinya itu harus besar teman-teman. Nah, jadi nasi itu benar-benar kering nantinya. Nah, lalu kita masukkan bumbunya teman-teman. Kita masukkan garam. Karena ini untuk 3 porsi, kira-kira kalau pasnya itu teman-teman pakai sendok teh itu teman-teman, 3 sendok teh setengah teh apa, tapi tidak usah penuh, sendok teh yang sedang itu. Lalu kita masukkan aji. Aji itu penyedap rasa atau micin. Lalu kita aduk-aduk teman-teman. Ini karena porsinya saya tidak tahu ini teman-teman, apa, karena nasi sisa, jadi nanti kita rasa lagi teman-teman. Kalau untuk 1 porsi sih mudah aja teman-teman, garamnya itu 1 sendok aja teman-teman, tapi sendok yang kecil itu teman-teman, bukan sendok besar. Nanti kita rasa gitu teman-teman. Tapi kalau orang yang udah biasa masak itu teman-teman, masak itu bisa dipikirkan teman-teman, tahu dia takaran walaupun tanpa melihat porsi lagi teman-teman, dia sudah paham. Kita coba teman-teman. Kan teman-teman, betul kan teman-teman, mantap kan, pakai kira-kira aja teman-teman. Inilah kerjaan kami waktu dalam penjara teman-teman, pagi-pagi teman-teman. Kita masakkan cekgu dulu teman-teman, sebelum kita masakkan teman-teman yang ada di dalam lapas, kita masakkan cekgu dulu teman-teman. Dan sisanya itu kita boleh juga makan ya teman-teman. Setelah cekgu makan itu, barulah sisanya itu kita makan teman-teman. Buat teman-teman yang pingin belajar buat bumbu nasi goreng ala abang-abang, juga ada di video sebelumnya ya teman-teman. Bumbu dasar nasi goreng itu teman-teman, itu ada video abang juga. Baru kita masukkan sos tomat atau sos cili api, cabai teman-teman. Lalu kecap asin sedikit, kecap manis secukupnya sesuai selera teman-teman. Jika tidak suka kecap pun tidak apa-apa, tidak dikasih teman-teman.
Dan saya juga kurang suka kecap teman-teman, jadi tidak apa kecap, saya tidak suka terlalu manis. Pusing-pusing terus teman-teman. Inilah nasi goreng penjara. Di balik nasi goreng ini ada cerita yang sangat menyedihkan teman-teman, karena Bang Faisal juga pernah merasakan masuk penjara Malaysia, tapi bukan kasus yang berat ya teman-teman, bukan kasus case besar. Case Bang Faisal itu cuman case paspor. Kalau teman-teman yang pernah ke Malaysia pasti tahu, karena rata-rata untuk teman-teman kita yang kerja di Malaysia itu cuman menggunakan paspor saja, paspor pelancong. Sampai Malaysia baru dia bekerja. Supaya aman bikin permit, kena tangkap bos tidak ada yang menjamin karena tidak ada permit. Jadi risiko itu ditanggung masing-masing. Buat teman-teman yang pernah Malaysia pasti tahu, karena untuk menghidupkan paspor itu pakai duit juga teman-teman. Kita masuk Malaysia itu kan dikasih job teman-teman selama 30 hari atau kurang 30 hari. Nah, sedang kita kerja Malaysia kan sampai bertahun-tahun teman-teman, atau berbulan-bulan. Jadi otomatis mati jobnya, karena untuk hidupnya lagi itu harus pulang dulu baru masuk lagi ya, kan perlu biaya teman-teman, perlu duit. Tapi rata-rata juga kalau kita kerja di sana itu kerjanya itu di dalam hutan atau di kilang teman-teman. Kilang itu perusahaan itu tertutup teman-teman, jadi polisi tidak bisa masuk. Karena saya kena tangkap karena saya bandel, suka main-main ke bandar, suka jalan-jalan ke bandar. Sarangnya polisi dilewati ya, kena tangkap lah. Oke teman-teman, nasi penjaranya udah selesai. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekian dulu, begitulah ceritaku selama di dalam penjara Malaysia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedapnya, nyamannya. Lupa teman-teman, terakhir sos Inggris, kicap Inggris, kasih sedikit aja teman-teman. Kita aduk-aduk dulu teman-teman. Sos Inggris itu memang harus terakhir ya teman-teman, tidak boleh di awal-awal, dia harus terakhir. Harum. Sos Inggris seperti ini teman-teman. Nah, bisa ada jual di supermarket, ada teman-teman. Sos Inggris. Ini sos sering digunakan oleh masakan Cina, kicap Inggris. Nah, kalau di Malaysia itu rata-rata pakai ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.